Salam sehat di masa Prapaskah bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Pada tanggal 19 Maret nanti kita akan merayakan pesta Santo Yosef, ayah duniawi Yesus dan suami dari Bunda Maria. Pada tanggal 8 Desember 2020, Bapak Paus Fransiskus telah mengeluarkan surat apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus pada peringatan 150 tahun pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta yang berjudul Patris Corde, yang berarti dengan sebuah hati seorang bapa. Dalam surat tersebut membahas 7 karakter dari Santo Yosef, yaitu seorang bapa yang dikasihi, seorang bapa yang lembut dan penuh kasih, seorang bapa yang taat, seorang bapa yang menerima, seorang bapa yang berani secara kreatif, seorang bapa yang bekerja, seorang bapa dalam bayang-bayang. Kita akan bersama-sama mempelajari di sepanjang 7 hari ke depan sampai kita merayakan Hari Santo Yosef. Semoga bisa menginspirasi dan menjadikan Santo Yosef sebagai teladan kita, terutama bagi para ayah, para suami, para pekerja, anggota keluarga. Kita mulai dengan kata pengantar dari Bapak Paus. Dengan sebuah hati Bapa, yakni bagaimana Yusuf mengasihi Yesus yang oleh keempat Injil disebut sebagai anak Yosef. 2 penginjil yang telah menyoroti tokoh ini, Matius dan Lukas, menceritakan sedikit namun cukup untuk menjelaskan Bapa seperti apakah dirinya dan misi yang dipercayakan kepadanya oleh Allah Sang Penyelenggara. Kita tahu bahwa ia adalah tukang kayu yang rendah hati dalam Matius 13 ayat 55 yang bertunangan dengan Maria. Seorang laki-laki yang adil selalu siap sedia untuk melakukan kehendak Allah yang dinyatakan kepadanya dalam hukumnya. Dan melalui keempat mimpi, sesudah perjalanan panjang dan melelahkan dari Nazaret ke Betlehem, ia melihat Mesias yang lahir di sebuah kandang, karena di mana-mana tidak ada kamar untuk mereka. Ia menyaksikan para gembala yang menyembahnya dan para majus yang masing-masing mewakili bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang tak bertuhan. Ia memiliki keberanian untuk mengemban peran kebapaan legal untuk Yesus yang diberinya nama sebagaimana dinyatakan oleh malaikat. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Seperti diketahui, memberi nama kepada seseorang atau sesuatu di antara bangsa-bangsa kuno berarti memperoleh keanggotaannya seperti Adam dalam kitab Kejadian. Di bait Allah 40 hari sesudah kelahirannya, bersama-sama dengan ibunya, Yusuf mempersembahkan putranya kepada Tuhan dan mendengarkan dengan takjub ramalan Simeon tentang Yesus dan Maria. Untuk melindungi Yesus dari Herodes, ia tinggal sebagai orang asing di tanah Mesir. Setelah kembali ke tanah kelahirannya sendiri, ia tinggal di tempat tersembunyi di sebuah desa kecil dan terpencil di Nazaret di Galilea. Dari sana dikatakan bahwa tidak ada nabi yang datang, dan mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, jauh dari Betlehem, kampung halamannya, dan dari Yerusalem, di mana terdapat bait Allah. Ketika tepatnya selama penziarahan di Yerusalem, mereka kehilangan Yesus yang berusia 12 tahun. Ia dan Maria mencarinya dengan penuh kekhawatiran dan menemukannya di bait Allah
ketika ia sedang berdebat dengan para alim ulama. Sesudah Maria, Ibu Allah, tidak ada orang kudus yang lebih sering disebut dalam magisterium kepausan selain daripada Yusuf, suaminya. Para pendahulu saya mendalami pesan yang terkandung dalam sedikit data yang diteruskan oleh Injil untuk menyoroti lebih jauh peran pentingnya dalam sejarah keselamatan. Beato Pius ke-9 menyatakan sebagai pelindung gereja Katolik. Venerabilis Pius ke-12 mengajukannya sebagai pelindung para pekerja. Santo Yohanes Paulus II sebagai penjaga sang penebus. Orang-orang memohonkannya sebagai pelindung kematian yang bahagia. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan 150 pemaklumannya sebagai pelindung gereja Katolik oleh Beato Pius ke-9 pada 8 Desember 1870, saya ingin seperti yang dikatakan Yesus, bahwa karena yang diucapkan mulut meluap dari hati, untuk berbagi bersama kalian beberapa refleksi pribadi tentang tokoh luar biasa ini yang begitu dekat dengan kondisi manusiawi kita masing-masing. Keinginan ini telah tumbuh selama berbulan-bulan masa pandemi ini, di mana kita dapat mengalami di tengah-tengah krisis yang melanda kita, bahwa hidup kita dijalin bersama dan ditopang oleh orang-orang biasa yang biasanya dilupakan, yang tidak muncul pada berita-berita utama, surat kabar dan majalah-majalah, atau juga dalam catwalk besar dari pertunjukan-pertunjukan terakhir. Tetapi yang diragukan lagi sedang menulis peristiwa menentukan sejarah kita saat ini. Para dokter, perawat, penjaga toko, dan pekerja supermarket, petugas kebersihan, pengasuh, pekerja transportasi, para penegak hukum, relawan, imam, biarawan-biarawati, dan banyak lagi lainnya yang telah memahami bahwa tak seorang pun bisa diselamatkan sendirian. Betapa banyak orang berlatih kesabaran setiap hari dan menanamkan harapan dengan berupaya untuk tidak menebar kepanikan, tetapi tanggung jawab bersama. Betapa banyak bapak, ibu, kakek, nenek, guru menunjukkan kepada anak-anak kita melalui sikap-sikap kecil sehari-hari bagaimana menghadapi krisis dan melewatinya dengan menyesuaikan kembali kebiasaan, mengusahakan, dan mendorong praktik doa. Betapa banyak orang berdoa, berkorban, dan mendoakan demi kebaikan semua orang. Setiap orang dapat menemukan dalam diri Santo Yusuf laki-laki yang tidak diperhatikan, laki-laki dalam kehadiran sehari-hari, bijak dan tersembunyi, seorang perantara, seorang pendukung, dan seorang pembimbing pada saat-saat sulit. Santo Yosef mengingatkan kita bahwa yang tampaknya tersembunyi atau di barisan kedua memiliki peran tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Kata pengakuan dan pengharapan ditujukan kepada mereka semuanya. Semoga kita semua belajar dari Santo Yosef yang nanti mulai besok akan saya teruskan lagi tentang 7 sikap yang Bapak Paus jelaskan dalam Patris Corde. Semoga kita, para ayah, para pekerja, dan semuanya, kita ikut belajar bersama-sama untuk bisa meneladani Santo Yosef yang kita peringati pada tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.